Agama Islam kelas 10. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini yang akan dipimpinkan oleh anak saudara Ibrahim Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibrahim Malik. Hadir Pak. M. Raihan Julian. Hadir Pak. Muhammad Fauzan Ramadan. Hadir Pak. Narendra. Hadir Pak. Sachiko. Hadir Pak, lengkap semua. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas? Apa arti zina, masih ingat? Ulun ingat Pak, perbuatan zina itu perbuatan hubungan seksual antara laki-laki perempuan di luar ikatan pernikahan. Iya, itu ya. Itu arti daripada perbuatan zina. Kalau pergaulan bebas, ada yang tahu siapa? Saya Pak. Silakan, Narendra. Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat Pak. Oh iya. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan pengertian dalam kemarahan dalam perspektif Islam, mampu mengidentifikasi dampak negatif dari sifat temperamental dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan cara-cara Islam dalam menghindarinya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kamu merasa marah dan bagaimana kamu menghadapinya? Siapa yang mau jawab ini? Dulu. Silakan Malik. Nah, kalau ulun cara menghadapinya ulun tuh berdiam diri, tapi itu sambil kita bawa makan. Nah, ini kalau tenang, kita tenang. Baik, bagus. Tepuk tangan ya kawannya. Yang kedua, apa yang bisa terjadi jika tidak bisa mengendalikan amarah kita? Saya Pak. Oke, silakan Narendra. Yang pertama kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga menyakiti perasaan seseorang atau bahkan kita bisa melukainya secara fisik. Bagus jawabannya. Pada kegiatan inti, yaitu kita akan bagi kelompok. Yang pertama ada kelompok auditori, ya. Kelompok kedua itu ada kelompok visual. Kelompok ketiga itu nama kelompoknya adalah kelompok kinestetik, ya. Baik, silakan bagi kelompok. Kita selanjutnya akan melihat tayangan video yang mana video tersebut berkaitan dengan tema dan judul materi kita, yaitu temperamental atau pemarah, babak bahasa Arabnya. Silakan semuanya menyaksikan. Oleh Islam diantaranya adalah melatih jiwa dengan berbagai akhlak terpuji seperti berzikir. Yang kedua, memikirkan dampak buruk marah, keutamaan meredam amarah dan keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah. Yang ketiga, membaca ta'awuz yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, dan yang keempat, mengubah posisi yang telah disampaikan oleh Halim tadi, dan yang kelima adalah berhenti berbicara. Jika amarahnya belum reda, maka kita dianjurkan untuk berdiam diri saja. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan. Hasil ujian aku jelek banget. Aku udah belajar keras, tapi kenapa hasilnya tak sesuai ekspektasi? Ini gak adil. Riko, kenapa kamu marah seperti itu? Kamu jangan marah, karena semua orang juga pernah merasakan kegagalan. Tenang aja. Gimana aku bisa tenang? Semua teman-temanku bisa. Kenapa aku enggak? Aku tahu kamu marah, tapi kan dalam Islam kita diajarkan untuk mengendalikan emosi, apalagi marah. Tapi Dina, aku nggak bisa nahan diri. Aku pengen marah sekarang. Riko, kenapa kamu kelihatan kesal sekali? Apa yang terjadi? Saya gagal ujian, Mbak. Saya sudah belajar dengan keras, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Saya merasa marah sekali. Marah itu wajar, tetapi kamu harus juga bisa mengendalikannya. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk menghindari yang namanya ghadab dengan bijaksana. Coba kamu tenang sebentar dan coba tarik nafas yang dalam. Sudah, Mbak. Nah, bisa juga mencoba dengan berwudu, karena berwudu juga bisa menenangkan diri. Nah, benar tuh. Dengan selain berwudu, kamu
bisa juga dengan cara berdoa. Soalnya dengan mengingat Allah itu dapat menenangkan hati kita. Mungkin kan saya terlalu terbawa perasaan. Saya harus belajar menahan diri dan sabar terhadap amarah saya. Betul Riko, jangan biarkan amarahmu menguasai dirimu. Karena sesuatu masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Ingat Riko, marah itu tidak baik. Dengan cara kamu sabar dan tenang, itu akan menghadapi semua masalah kamu dengan lancar. Terima kasih Pak Arif dan Dina. Saya bakal coba lebih sabar dan Kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu langkah-langkah menghindari daripada sifat temperamental atau gadab dalam Islam atau marah ya. Yang pertama, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Dan yang kedua, berwudu atau mandi. Dan yang ketiga, merenungkan akibat daripada sifat amarah tersebut. Yang keempat, mengubah posisi dalam keadaan duduk, berdiri menjadi duduk ya. Dan yang kelima, menjaga lidah dan bersikap diam, tenang. Dan yang terakhir adalah memaafkan dan bersikap lapang dada. Nah, itu cara menyelesaikan atau langkah-langkah menyelesaikan sifat marah yang ada di diri kita. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak, sekali kita mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.